Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iva. Kali ini Bu Iva akan menjelaskan materi tentang platyhelminthes, nematoda, dan annelida. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe terlebih dahulu ya. Baiklah, Bu Iva akan jelaskan perbedaan antara platyhelminthes, nematoda, dan annelida. Untuk platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, kata pelati yang artinya pipih, dan helminthes itu artinya cacing. Kemudian untuk nematoda berasal dari kata nema yang artinya benang, dan ode itu artinya seperti. Annelida berasal dari kata annelus yang artinya cincin kecil, dan eidos yang artinya bentuk. Kemudian bentuk tubuh dari platyhelminthes itu adalah pipih. Kemudian untuk nematoda bentuknya gilik, dan annelida itu berbentuk seperti sejumlah cincin kecil yang diuntai. Untuk lapisan embrionik dari platyhelminthes itu bersifat triploblastik, artinya mempunyai 3 lapisan tubuh, mulai dari yang terluar yaitu ectoderm, mesoderm, kemudian endoderm. Nematoda dan annelida sama-sama bersifat triploblastik. Kemudian untuk rongga tubuhnya, platyhelminthes tidak mempunyai rongga tubuh atau disebut sebagai acelomata. Kemudian nematoda itu mempunyai rongga tubuh semu, maka disebut sebagai pseudocelomata, dan annelida itu sudah mempunyai rongga tubuh sejati, disebut sebagai celomata. Untuk sistem reproduksinya, platyhelminthes itu melakukan reproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Sementara kalau nematoda hanya melakukan reproduksi secara seksual, dan annelida itu bisa melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian organ reproduksi atau organ seksual dari platyhelminthes itu bersifat hermaprodit, artinya organ kelamin jantan dan betina itu berada pada satu individu. Kemudian kalau nematoda bersifat diesis atau gonokorsis, itu artinya 2, jadi organ kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda. Kemudian kalau annelida itu ada yang bersifat hermaprodit, ada juga yang bersifat gonokoris. Nah, kalian bisa cermati kembali perbedaan antara platyhelminthes, nematoda, dan annelida dengan melihat tabel ini. Nah, bagaimana klasifikasi dari platyhelminthes sendiri? Platyhelminthes dibagi menjadi 4 kelas, 1 turbellaria, yang kedua monogenia, kemudian trematoda, dan cestoda. Turbellaria contohnya adalah cacing planaria. Cacing planaria ini bisa melakukan reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian monogenia contohnya adalah Chirodactylus salaris. Kemudian trematoda contohnya adalah cacing hati atau Fasciola hepatica. Kemudian cestoda contohnya adalah cacing pita, yaitu ada Taenia solium dan Taenia saginata. Ini adalah beberapa contoh dari masing-masing kelas platyhelminthes. Nematoda sendiri atau nematelminthes contohnya sangat banyak sekali. Di sini hanya akan saya sampaikan beberapa contohnya saja. Contohnya diantaranya adalah Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides ini adalah cacing yang merupakan parasit di usus halus manusia. Infeksi cacing ini itu dapat menyebabkan penderita mengalami kekurangan gizi. Kemudian contoh berikutnya adalah Ankylostoma duodenale. Ankylostoma duodenale ini adalah cacing tambang yang banyak ditemukan di permukaan pertambangan. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja di pertambangan itu diwajibkan menggunakan sepatu boot. Kenapa? Tidak diperkenankan hanya dengan menggunakan alas kaki, karena nanti cacing tambang bisa masuk melalui telapak kaki petugas di tempat-tempat pertambangan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Oxyuris vermicularis. Nah, Oxyuris vermicularis ini adalah cacing kremi, biasanya hidup di usus besar manusia, terutama anak-anak. Nah, seringkali tanda dari anak-anak yang terkena infeksi dari cacing Oxyuris vermicularis ini, duburnya biasanya mengalami gatal-gatal. Kemudian contoh berikutnya itu adalah Wuchereria bancrofti. Nah,
Cacing Wuchereria bancrofti ini dapat menyebabkan penyakit kaki gajah. Jadi kakinya sangat besar seperti kaki gajah. Kemudian contoh berikutnya adalah yang menginfeksi pada tanaman, yaitu Globodera rostosiensis. Nah, Globodera rostosiensis ini merupakan parasit pada tanaman kentang dan tomat. Nah, itu saja yang dapat Bu Iva berikan contoh untuk kalian. Coba kalian bisa sebutkan contoh lain dari nematoda dan kalian ketikkan pada kolom komentar berikut ya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi dari kelas Annelida. Klasifikasi dari filum Annelida. Annelida itu diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu ada Polychaeta, kemudian Oligochaeta, dan Hirudine. Poly itu artinya banyak, jadi Polychaeta itu artinya adalah banyak seta atau banyak rambut. Contohnya adalah cacing wawo dan cacing palolo. Cacing wawo dan cacing palolo ini banyak dikonsumsi oleh manusia dan banyak ditemukan di perairan laut di daerah Sulawesi. Kemudian Oligochaeta ini artinya sedikit seta atau sedikit rambut. Contoh dari Oligochaeta adalah cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Kemudian Hirudine ini artinya Hirudine ini cirinya tidak memiliki parapodia maupun seta. Contoh dari Hirudine adalah lintah atau Hirudo medicinalis. Annelida mempunyai banyak sekali peranan dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah cacing wawo dan cacing palolo itu dapat dimakan karena mengandung protein yang cukup tinggi. Kemudian cacing tubifax itu biasanya digunakan untuk makanan ikan dan burung. Kemudian lintah atau Hirudo medicinalis ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, dapat menghilangkan racun dalam darah akibat dari gigitan hewan yang berbisa. Kemudian cacing tanah atau Perithema dan Lumbricus sp itu memakan detritus bahan organik yang dapat menggemburkan tanah membentuk casting. Casting ini adalah gundukan feses cacing yang bercampur tanah yang dapat menambah kesuburan dari tanah tersebut. Sehingga biasanya disebutkan cacing tanah itu adalah dapat menyuburkan tanah. Kemudian contoh berikutnya adalah pacet atau Hemadipsa dan lintah air Hirudo medicinalis ini dapat menghisap darah hewan. Demikian penjelasan singkat terkait Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.